kalian mengunjungi Candi Borobudur atau Candi Muara Jambi? Tahukah kalian bahwa candi-candi megah ini merupakan bukti kejayaan agama Buddha di masa lalu? Ya, tentunya kalian juga sudah paham asal-usul dan proses kedatangan agama Buddha di Indonesia kan? Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan menganalisis sejarah penyiaran agama Buddha pada masa kerajaan-kerajaan. Persiapkan diri kalian secara batin dan juga fisik. Persiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang harus kalian ingat atau yang harus kalian analisis lebih lanjut. Mari kita mulai. Namo Buddhaya. Kedatangan agama Buddha di Nusantara tidak lepas dari pengaruh perdagangan, baik melalui jalur darat maupun jalur laut. Kedatangan para pedagang tidak hanya membawa misi bisnis, melainkan juga membawa pengaruh budaya, serta filsafat dan juga agama. Salah satu ajaran agama yang dibawa para pedagang adalah ajaran Buddha. Ajaran Buddha diterima di Nusantara karena ajaran Buddha mengajarkan tentang kedamaian, ketenangan, dan keselarasan hidup dengan alam. Hal yang paling utama adalah bahwa ajaran Buddha tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma adat serta budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa ajaran Buddha masuk ke Nusantara secara damai. Kemenarikan tersebut menjadikan agama Buddha mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi pandangan hidup serta dapat bersanding dengan ajaran agama lain yang sudah ada pada masa itu, yaitu agama Hindu. Ada beberapa persamaan agama Buddha dengan agama Hindu. Bahkan dalam ritual pun ada kemiripan. Hal ini menjadikan kedua ajaran ini mengalami sinkretisme yang mengakibatkan pendangkalan pemahaman terhadap ajaran serta munculnya budaya baru. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu bagaimana perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan juga Majapahit. Kerajaan Sriwijaya. Catatan tentang kerajaan Sriwijaya cukup banyak, yaitu berasal dari dalam dan juga luar negeri. Sumber sejarah dari dalam negeri berupa prasasti dan naskah kuno, sedangkan dari luar negeri berupa prasasti dan berita Cina. Agama Buddha mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya, yaitu sekitar abad ke-7. Peziarah dari Tiongkok, Yijing, menulis bahwa ia berkunjung dan tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya pada tahun 671. Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya artinya kemenangan atau kejayaan. Merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Sumatera. Meskipun pusat kerajaan ini ada di Sumatera, namun wilayah kekuasaannya membentang sampai ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Jawa, dan juga pesisir Kalimantan. Puncak kejayaan Sriwijaya dicapai pada masa kepemimpinan Bala Putradewa. Masa kepemimpinan Bala Putradewa ini terjadi hubungan persahabatan dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Sebagaimana disebutkan dalam prasasti Nalanda, bahwa Raja Dewa Paladewa menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan biara bagi para pandita Sriwijaya yang belajar agama Buddha di India. Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat perekonomian, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, khususnya pengajaran agama Buddha. Agama Buddha yang berkembang masa itu adalah Wajrayana. Yijing melaporkan bahwa di Sriwijaya terdapat ribuan murid yang belajar agama Buddha pada guru. Salah satu guru besar yang terkenal di Sriwijaya bernama Sakyakirti. Mereka tinggal dulu di Sriwijaya selama 1 atau 2 tahun sebelum melanjutkan belajarnya di India. Tempat pengajaran tersebut berupa kompleks percandingan yang sangat luas, sebagai yang terluas di Asia Tenggara. Kompleks percandingan Muara Jambi terdiri dari belasan candi dengan bentuk yang khas, yaitu berupa area bujur sangkar dengan pagar keliling. Ada bangunan utama candi, kemudian ada makara, serta bilik-bilik di dalam areanya. Kompleks percandingan Muara Jambi bukan satu-satunya yang ditinggalkan di era Sriwijaya. Ada Candi Muara Takus, Candi Bahal, dan juga candi-candi lain yang bernuansa Hindu-Buddha. Karena agama Buddha bukan satu-satunya yang berkembang pada masa itu. Nah, apakah kalian sudah paham perkembangan agama Buddha masa kerajaan Sriwijaya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, meninggalkan candi-candi indah antara lain Candi Borobudur, kemudian ada Candi Sewu,
Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pelawasan, Candi Kalasan, dan lain-lain. Candi-candi tersebut masih tetap terpelihara dan menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Buddha pada hari-hari besar, misalnya pada hari raya Waisak, Asada, dan Maga Puja. Di antara candi-candi tersebut yang paling terkenal adalah Candi Borobudur, dibangun pada masa Raja Semaratungga dari dinasti Sailendra. Agama Buddha yang berkembang pada masa itu adalah mazhab Mahayana. Hal ini bisa diketahui pada Candi Kalasan yang terletak di desa Kalasan. Candi Kalasan atas perintah Raja Wisnu dari dinasti Sailendra difungsikan sebagai pemujaan dan penghormatan kepada Dewi Tara, Bodhisattva Avalokitesvara. Kemudian peresmian Rupang atau Arca Bodhisattva Manjusri dan beberapa penghormatan lainnya. Prasasti Kalurak berkaitan dengan peresmian Rupang Manjusri pada masa itu. Bagi para pengikut Mahayana di Kerajaan Medang atau Mataram kuno, para bodhisattva tidak dibedakan dengan dewa dari agama Hindu. Dinasti Sailendra beragama Buddha, sedangkan dinasti Sanjaya beragama Hindu. Namun kedua agama tersebut dapat berkembang berdampingan secara damai. Bangunan-bangunan candi bercorak Buddha dan Hindu sebagai saksi kerukunan kedua agama pada masa itu. Candi-candi difungsikan sebagai tempat peribadatan bagi para pemeluknya masing-masing tanpa saling mengintimidasi dan menghancurkan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan Mataram kuno? Bangunan ini adalah bukti nyata kejayaan agama Buddha di masa itu. Apakah kalian bangga? Harus bangga. Kerajaan Majapahit. Jika Sriwijaya dikenal sebagai negara kesatuan Nusantara I, Majapahit dikenal sebagai negara kesatuan Nusantara II. Era Majapahit terjadi tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat kerajaan di Jawa Timur. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Buddha, meskipun pada masa itu juga berkembang agama Hindu. Peninggalan Majapahit yang terkenal adalah karya sastra kitab-kitab yang salah satunya diadopsi menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia, yaitu dalam Kakawin Sutasoma. Kalimat Siwa Buddha Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa. Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai simbol dan lambang yang tertera dalam kaki burung Garuda, melambangkan toleransi dan persatuan bangsa Indonesia. Keren sekali kan? Keharmonisan agama Hindu dan Buddha pada masa kerajaan Majapahit tidak hanya dalam sisi spiritual, tetapi juga secara kenegaraan, di mana agama Hindu dan Buddha sama-sama menjadi agama negara. Raja Hayam Wuruk yang merupakan raja ketika Majapahit mencapai zaman keemasan menunjuk dua penasehat kerajaan, yaitu Dharmadaksha Ringkasogatan dari agama Buddha dan Dharmadaksha Ringkasiwan dari agama Hindu. Kemudian ada Arjuna Wijaya, mahakarya Empu Tantular menceritakan ketika Arjuna Wijaya akan memasuki Candi Buddha. Dalam pandangan para pandita, para jina, orang yang telah mencapai kemenangan dari penjuru alam, digambarkan seperti patung-patung penjelmaan Siwa. Serta dalam agama Buddha juga terkenal dengan sebutan Panca Dhyani Buddha. Fase kemunduran Majapahit terjadi pada masa akhir pemerintahan Maharaja Bre Kertabumi atau Raja Brawijaya V. Kemunduran dan kehancuran secara menyeluruh terjadi tahun 1527. Tingginya toleransi beragama menyebabkan tidak adanya pertentangan dan perselisihan antar agama pada masa kerajaan Majapahit. Umat Buddha pada masa lalu giat mempelajari agama dan menyebarkannya melalui penerjemahan kitab suci, penulisan karya sastra keagamaan, dan pembangunan candi, pembuatan arca, dan pengembangan perguruan tinggi Buddhis. Semangat mereka dalam mengajarkan dan mempelajari agama Buddha dapat kita contoh. Kita harus bangga. Agama Buddha merupakan agama yang telah ada sejak zaman dulu dan sudah mengakar kuat di Indonesia. Candi-candi Buddha dan Hindu terletak berdampingan menjadi indikasi tingginya toleransi beragama pada zaman dulu. Kita sepatutnya meneladani sikap-sikap baik yang telah dicontohkan oleh para leluhur. Agama menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Jika dihayati dengan benar, maka akan menjadi kekuatan. Perbedaan aliran atau mazhab tidak sepatutnya menjadi masalah dan justru menjadi sumber kekuatan. Kesalahan pada masa lalu dijadikan pelajaran bahwa ketika beragama hanya ikut-ikutan tren atau atas perintah raja, maka agama tersebut akan mudah hilang ketika raja hilang kekuasaan. Jika agama telah dihayati dengan benar, maka tidak akan ada kekuatan luar yang mampu menghancurkan sisi spiritual seseorang, meskipun secara fisik tidak lagi menjadi agama resmi sebuah negara.
Setelah mempelajari perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan juga Majapahit, hal apa yang menginspirasi kalian? Tekad apa yang akan kalian bangun untuk mengembangkan ajaran agama Buddha? Nah, jika kalian sudah mendapatkan pemahaman dan inspirasi dari sejarah perkembangan agama Buddha pada masa kerajaan-kerajaan, silakan baca sumber-sumber lain untuk memperkaya pengetahuan kalian. Jangan lupa kerjakan soal latihan dan ukur pemahaman kalian. Setelah itu, jika belum paham, tonton kembali video ini. Dan jika sudah selesai, silakan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sampai sata bawang pesuki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.